Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ivana dan Fadli akan mempresentasikan midtest kami, dan kami mendapatkan materi yang berjudul simetri. Definisi simetri dua dimensi. Umumnya simetri dua dimensi adalah sifat pada bangun datar yang menunjukkan keseimbangan atau kesamaan bentuk. Jika bangun itu dilipat atau diputar dengan cara tertentu, bentuknya tetap sama dan seimbang. Simetri dua dimensi juga terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama, garis simetri. Garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian sama besar dan identik. Jika dilipat melalui garis ini, kedua bagian akan saling menutupi. Yang kedua, simetri putar. Kemampuan suatu bangun datar untuk menempati posisi yang sama dengan posisi semula saat diputar kurang dari 360 derajat. Bentuk posisi yang cocok disebut jumlah simetri putar. Contoh garis simetri. Yang pertama, persegi panjang. Memiliki dua garis simetri, yaitu vertikal kiri ke kanan dan horizontal atas ke bawah. Yang kedua, segitiga sama sisi, masing-masing dari satu titik sudut ke tengah sisi di depannya. Yang ketiga, persegi, dua garis melalui tengah sisi, vertikal dan horizontal, lalu ditambah dua garis diagonal. Yang keempat, bisa dibagi oleh garis manapun dengan syarat melewati titik pusat. Jadi soal pertama yang saya jelaskan tentang simetri dua dimensi. Saya akan menjelaskan garis simetri terlebih dahulu. Yang pertama itu, garis simetri itu kan berkonsep itu dibagi dua dan saling menutupi. Dan mari kita coba dari sini ke sini. Ini tidak saling menutupi. Dari sini ke sini tidak saling menutupi. Dari sini ke sini tidak saling menutupi. Dan yang terakhir, dari sini ke sini juga tidak saling menutupi. Jadi bisa disimpulkan kalau jajar genjang itu tidak memiliki garis simetri. Dan yang kedua itu torus. Nah, ini mari kita coba dari sini ke sini. Nih, saling menutupi. Jadi satu kan. Terus dari sini ke sini juga saling menutupi. Jadinya dua. Selanjutnya contoh simetri putar. Tanda bintang menunjukkan bahwa persegi berputar mulai dari 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan akhirnya kembali ke posisi awal. Dari sini terlihat bahwa persegi memiliki 4 simetri putar. Dan ini dia contoh soal yang saya ambil, yaitu jajar genjang dan trapesium sama kaki. Oke, selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu simetri putar. Saya pakai dua ini sebagai contohnya. Yang pertama, kita fokus ke yang tanda love yang ini ya. Nih, ini kalau diputar, pokoknya dia harus memiliki bentuk yang sama. Ini ya bentuk pertamanya. Saya startnya mulai dari sini. Ini diputar 90 derajat, dia tidak memiliki bentuk yang sama. Terus saya putar lagi 180 derajat, dia memiliki bentuk yang sama. Sudah satu. Dan habis itu saya putar lagi di 270 derajat, dia tidak memiliki bentuk yang sama. Terus saya putar lagi 360 derajat atau kembali ke posisi semula, itu dia bentuknya sama lagi. Jadi ini memiliki dua putaran, yaitu 180 dan 360 atau kembali ke posisi startnya. Selanjutnya ini trapesium sama kaki. Di sini juga ada tanda love yang berarti startnya mulai dari sini ya. Ini saya putar 90 derajat. Ini sudah terlihat sangat beda kan. Terus habis itu saya putar lagi 180 derajat, tetap beda. Dan
seputar lagi 270 tetap beda, dan seputar lagi kembali atau seputar ke 360 derajat itu baru ada. Jadi trapesium sama kaki itu disimpulkan dengan satu putaran, yaitu kembali ke start atau 360 derajat. Definisi simetri 3 dimensi. Umumnya simetri 3 dimensi adalah sifat pada bangun ruang yang menunjukkan keseimbangan atau kesamaan bentuk. Jika bentuk itu dibagi oleh bidang tertentu atau diputar, bentuknya tetap sama. Simetri 3 dimensi juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama simetri bidang. Simetri bidang adalah sifat suatu bangun ruang yang bisa dibagi oleh sebuah bidang datar menjadi dua bagian atau sama persis. Yang kedua, simetri putar. Simetri putar pada bangun ruang adalah kemampuan bangun untuk kembali pada posisi yang sama ketika diputar mengelilingi suatu garis atau sumbu. Contoh simetri bidang itu ada 3 yang saya akan jelaskan. Yang pertama, simetri bidang vertikal, membagi balok menjadi dua bagian, depan dan belakang. Yang kedua, bidang horizontal, membagi balok menjadi dua bagian, atas dan bawah. Dan yang ketiga, bidang vertikal, membagi balok menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Dari selanjutnya simetri bidang. Simetri bidang itu bangun ruang yang kalau misal dibagi itu bisa mendapatkan hasil yang sama. Jadi saya ambil contoh prisma segitiga sama kaki. Jadi dia memiliki 3 simetri lipat. Kenapa? Karena dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi 3 sudutnya itu ke tengah. Itu menghasilkan 3 simetri lipat. Terus selanjutnya itu kerucut. Kerucut itu memiliki simetri infinity simetri bidang. Kenapa? Karena ini bisa dibagi berapapun. Intinya tak terhingga lah gitu. Selanjutnya contoh simetri putar. Titik merah menunjukkan posisi awal. Saat prisma segitiga diputar 120 derajat, titik merah berpindah ke sisi berikutnya. Jika diputar 240 derajat, titik berpindah lagi. Setelah diputar 360 derajat, prisma kembali ke posisi semula. Dari sini terlihat bahwa prisma segitiga memiliki 3 simetri putar. Jadi penjelasan selanjutnya itu simetri putar 3 dimensi. Jadi yang saya pakai contoh itu tuh balok ya. Balok. Terus habis itu ini kita putar 90 derajat. Ini tidak memiliki posisi atau bentuk yang sama dari sebelumnya. Terus kalau diputar 180 derajat dia memiliki bentuk yang sama. Jadi ini sudah satu ya simetri putarnya. Terus diputar lagi 270, dia tidak memiliki bentuk yang sama. Dan kalau diputar 360 derajat dia memiliki bentuk yang sama. Jadi dia memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya itu tabung. Dia itu walaupun diputar berapa derajat dia tetap memiliki bentuk yang sama. Jadi simetri putarnya itu infinity. Saya akan menjelaskan sifat-sifat simetri pada lingkaran. Lingkaran simetris terhadap semua diameter ketika kertas dilipat tepat di sepanjang diameter. Kedua sisi akan saling menutupi dengan sempurna. Lingkaran juga punya simetri putar terhadap pusat lingkaran yang jika diputar berapa dengan sudut berapapun, bentuknya tetap sama. Berdasarkan faktor tersebut, berikut implikasinya. Nomor 1. Garis sumbu yang tegak lurus tali busur dan melalui pusat membagi 2 tali busur yang sama panjang. Tali busur berjarak sama terhadap pusat lingkaran memiliki panjang yang sama. Nomor 3. 2 garis singgung dari satu titik di luar lingkaran memiliki panjang yang sama. Jadi penjelasannya seperti ini. Garis tegak lurus Q dan R terhadap tali busur AB
yang melalui pusat O akan membagi tali busur AB dan menjadi dua bagian sama panjang. Garis QR yang melalui pusat O membagi dua tali busur AB akan tegak lurus terhadap tali busur AB. Sifat ini dapat digunakan untuk menemukan panjang tali busur A ke B sama O ke P. O ke P ya. Dengan menggunakan teori ini, jadi kita bisa pakai rumus Pythagoras di sini. Seperti OB pangkat 2 sama dengan OB pangkat 2 sama dengan OP pangkat 2 ditambah PB pangkat 2. OP pangkat 2 PB pangkat 2. Next. Jadi sini ada contoh soal, kita disuruh cari A sama B-nya. Next. Di sini ada penyelesaian. Kita pakai rumus Pythagoras yang kita sudah pelajari tadi. Jadi di sini kita disuruh tentukan berapa panjang tali busur AB. Jadi kita kasih masuk rumusnya AO pangkat 2 sama dengan OX pangkat 2 ditambah XA pangkat 2. X. Jadi kita kasih pindah di sini XA pangkat 2 sama dengan AO pangkat 2 dikurang OX pangkat 2. AO-nya itu kan AKO-nya itu 17. Jadi kita tulis 17, jangan lupa pangkat 2-nya. Terus O-nya itu kan O-nya itu O ke X-nya itu kan 8. Jadi kita tulis 8 pangkat 2. Nah, 17 kali 17 itu 289. 8 kali 8 64. Jadi kita tulis 289 dikurang 64. Hasilnya itu 225. Terus 225 ini kita akarkan lagi. Nah, hasilnya itu 15. Next. Di sini kita disuruh mencari AO-nya. Next. Kita kasih masuk rumus OP pangkat 2 sama dengan OA pangkat 2 tambah AB pangkat 2. Jadi turun itu OB pangkat 2 dikurang AB pangkat 2. OKB-nya di sini itu OKB-nya itu 15 dan AKB-nya itu 12. Kita tulis mi 15 pangkat 2 dikurangi 12 pangkat 2. 15 kali 15 225 dan 12 ke 12 itu 114. 225 dikurangi 114 itu 81. Nah, akar 81 itu 9, dapat deh. Dan di sini tuh disuruh jelaskan dua garis singgung dari satu titik di luar lingkaran memiliki panjang sama. A dan B adalah titik temu garis singgung dari titik P, sehingga bisa disebut PA sama dengan PB. Jadi garis O sama A-nya itu ada jadi garis OA dan OB adalah jari-jari. Garis singgung dan jari-jari yang bertemu akan selalu saling. Oke, jadi di sini tuh disuruh dua garis singgung dari satu titik di luar lingkaran memiliki panjang yang sama. A dan B adalah titik temu garis singgung titik P, sehingga PA sama J dengan P ke B. Garis OA dan OB adalah jari-jari. Garis singgung dan jari-jari yang bertemu akan selalu saling tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Jadi sama J panjangnya dan sama J nilainya. Anggap mi A ke P itu 12, pasti juga B ke P itu 12. Begitu. Itulah hasil presentasi dari kelompok Ivana dan Fadli. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.